Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi dengan kami, channel JJG Story. Sebelum lanjut, mari kita tulis salawat di kolom komentar. Semoga menjadi salah satu saksi amal ibadah kita kelak nanti. Kali ini kita akan menceritakan kisah yang tentu saja menggemparkan untuk didengar. Bagaimana kisahnya? Tetap di JJG Story. Kali ini kami akan menceritakan kemunculan ular kembar raksasa saat bencana gunung berapi meletus. Di sebuah kampung kecil di pesisir sungai besar, tidak jauh dari kaki gunung berapi yang menjulang megah, hiduplah seorang nenek tua bernama Embok Lasem. Beliau adalah seorang janda tua yang telah kehilangan suaminya bertahun-tahun silam. Kini, satu-satunya yang menjadi pelipur lara hidupnya adalah dua anak kembar laki-lakinya, Danu dan Dani. Keduanya berusia sekitar 20 tahun, gagah, berani, dan terkenal sebagai anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Danu dan Dani adalah dua pemuda dengan jiwa yang sama namun sifat yang sedikit berbeda. Danu, sang kakak, memiliki sifat tegas dan cenderung lebih pendiam. Wajahnya serius, matanya tajam seakan mampu menembus perasaan orang lain. Dani, si adik, adalah kebalikannya, ceria, banyak bicara, dan pandai membuat orang tertawa. Meski begitu, keduanya selalu kompak dalam segala hal, terutama dalam merawat ibu mereka yang sudah renta. Keluarga kecil ini hidup sederhana. Rumah mereka adalah gubuk kayu di pinggiran desa, berdinding bambu dan beratap daun rumbia yang sudah mulai lapuk di beberapa bagian. Angin malam seringkali berdesir masuk, menembus celah-celah dinding, namun mereka tak pernah mengeluh. Di sekitar gubuk itu, terdapat ladang kecil peninggalan almarhum suami Embok Lasem. Ladang itu menjadi sumber penghidupan mereka. Danu dan Dani bekerja keras setiap hari, mencangkul tanah, menanam padi, singkong, dan sayuran. Tangan mereka kapalan, kulit mereka terbakar matahari, namun hati mereka dipenuhi kebahagiaan karena merasa berguna bagi sang ibu. Yang penting kita bisa makan, Dani. Embok nggak perlu pusing, kata Danu suatu hari, saat mereka sedang duduk beristirahat di bawah pohon setelah mencangkul seharian. Dani tertawa kecil sambil menyeka keringatnya. Iya, Kak. Lagi pula Embok selalu bilang, bukan mewahnya hidup yang penting, tapi bahagianya hati. Danu tersenyum kecil, lalu memandang ke arah gunung berapi yang berdiri kokoh di kejauhan. Gunung itu seperti raksasa tua yang sedang tidur, tenang namun penuh misteri. Gunung itu, dari dulu nggak pernah bikin masalah, ya. Tapi kalau dia bangun, bisa habis kampung kita ini. Dani memandang kakaknya sebentar, lalu menertawakan kekhawatirannya. Ah, Kak, jangan ngomong yang aneh-aneh. Gunung itu nggak akan apa-apa selama kita nggak ganggu. Siapa tahu, Dani, jawab Danu lirih, sambil tetap menatap puncak gunung yang diselimuti awan tipis. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Danu dan Dani sudah beraktivitas. Mereka berdua bangun hampir bersamaan, membenahi gubuk, lalu mengambil air dari sungai untuk keperluan sehari-hari. Kadang, mereka ikut membantu tetangga yang kesulitan, memperbaiki atap rumah, mengangkat hasil panen, atau membersihkan kebun. Dua pemuda itu memang disayangi oleh seluruh warga desa. Kalau semua anak muda di kampung ini seperti kalian, kampung kita nggak akan pernah kekurangan, puji Pak Lurah suatu hari saat mereka sedang membantu mengangkut hasil panen. Namun, bagi Danu dan Dani, satu-satunya tujuan mereka adalah membuat Embok Lasem bahagia. Perempuan tua itu adalah dunia mereka. Bagaimanapun juga, Embok Lasem sudah mengorbankan banyak hal demi membesarkan mereka berdua. Malam hari, setelah seharian bekerja, keluarga kecil itu berkumpul di depan lampu minyak yang temaram. Embok Lasem sering bercerita tentang masa lalunya, tentang suaminya yang pergi terlalu cepat, tentang perjuangan membesarkan anak kembarnya seorang diri. Kadang-kadang, ia menangis tanpa suara, dan setiap kali itu terjadi, Danu dan Dani akan menggenggam tangannya erat. Jangan sedih, Embok. Kami ada di sini. Kami akan selalu jaga Embok, kata Dani, mencoba menghibur ibunya. Embok bangga sama kalian, Enduk, balas Embok Lasem sambil mengusap kepala mereka dengan penuh kasih. Dalam kesederhanaan, mereka menciptakan kebahagiaan. Dalam keterbatasan, mereka menemukan kedamaian. Danu dan Dani tahu, dunia mereka mungkin kecil, namun cinta yang mereka miliki jauh lebih besar daripada apapun. Setiap malam, suara hewan malam dan gemericik sungai menjadi nyanyian tidur mereka. Di kejauhan, gunung berapi itu tetap berdiri tegak,
tak bergerak namun selalu mengingatkan manusia akan kekuatan alam yang tak bisa ditawar. Keluarga kecil itu tidak tahu bahwa ketenangan itu, kebahagiaan kecil yang mereka nikmati setiap hari, adalah seperti lilin yang menyala tenang sebelum ditiup angin kencang. Seiring berjalannya waktu, Danu dan Dani tumbuh menjadi pemuda dewasa. Tubuh mereka semakin kekar, wajah mereka semakin matang, dan senyuman mereka selalu berhasil menarik perhatian gadis-gadis desa. Namun, di antara banyaknya tatapan kagum, hati mereka hanya tertambat pada dua gadis cantik dari kampung sebelah, Sekar dan Sinta. Sekar, gadis sulung yang lembut dan pendiam, memiliki paras yang menawan dengan kulit putih bersih dan rambut panjang hitam yang selalu dikuncir sederhana. Sementara itu, Sinta, adiknya, memiliki wajah ceria dengan pipi merona dan tatapan mata yang selalu berkilau penuh semangat. Kedua gadis itu adalah anak Juragan Sastro, saudagar kaya yang disegani, namun juga ditakuti karena sifatnya yang angkuh. Awalnya, pertemuan Danu dan Dani dengan Sekar dan Sinta terjadi secara tidak sengaja di pasar desa. Kala itu, Danu membantu mengangkat barang belanjaan Sekar yang hampir jatuh dari tangannya, sementara Dani berusaha menghibur Sinta yang kebingungan mencari uang kembalian. Sejak hari itu, ada perasaan aneh yang tumbuh di hati mereka. Danu sering memikirkan senyum Sekar yang lembut, sementara Dani tak bisa melupakan tatapan ceria Sinta. Namun, cinta mereka seolah ditakdirkan untuk tidak mudah. Hubungan yang sederhana itu mulai menjadi buah bibir. Orang-orang desa mulai berbisik-bisik tentang Danu dan Dani yang berani menaruh hati pada anak-anak Juragan Sastro. Kalian dengar? Anak-anak Embok Lasem itu sekarang suka sama Sekar dan Sinta. Mana pantas? Mereka cuma petani miskin, ujar seorang ibu di pasar sambil tertawa kecil. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Danu dan Dani. Mereka tahu jurang pemisah antara mereka dan Sekar serta Sinta begitu besar. Juragan Sastro adalah seorang pemilik tanah yang kaya raya, sementara mereka hanya dua anak petani miskin yang hidup dari ladang kecil. Suatu hari, ketika mereka bertemu secara diam-diam di tepi sungai, tempat yang jauh dari keramaian kampung, Sekar dan Sinta mencoba bicara jujur dengan Danu dan Dani. Danu, Dani, kalian harus tahu, suara Sekar bergetar, matanya basah seperti menahan tangis. Ayah takkan pernah mengizinkan kami bersama kalian. Kenapa? Apa salah kami? Tanya Dani dengan suara parau, matanya menatap Sinta yang memalingkan wajah. Bukan salah kalian, tapi ayah? Ayah hanya memikirkan harta dan nama baik keluarga. Kalian tahu bagaimana sifatnya, jawab Sinta lirih. Tatapan matanya yang biasanya ceria kini penuh kesedihan. Kalian berdua, suara Juragan Sastro menggelegar. Berani-beraninya mendekati anak-anakku. Apa kalian tidak tahu tempat kalian? Danu berdiri tegap, wajahnya penuh amarah yang ia tahan. Kami tidak melakukan sesuatu yang salah, Juragan. Kami hanya... Diam, potong Juragan Sastro. Kalian anak petani miskin. Tidak punya masa depan. Jangan berani-berani mengotori keluarga saya. Dani yang berada di samping kakaknya mulai gemetar, namun ia mencoba menahan emosinya. Kami memang miskin, tapi kami punya kehormatan, Juragan. Juragan Sastro tertawa sinis. Kehormatan? Apa kehormatan bisa memberi makan kalian? Apa kehormatan bisa membuat kalian setara dengan keluarga saya? Danu mengepalkan tangannya erat. Darah mudanya bergejolak, ingin sekali melawan hinaan itu. Namun, ia teringat pada Embok Lasem yang sedang tidur di rumah kecil mereka. Tak ingin membuat masalah semakin besar, ia menundukkan kepala. Maafkan kami, Juragan. Kami tidak akan lagi mendekati Sekar dan Sinta, ucap Danu dengan suara pelan namun tegas. Juragan Sastro tersenyum puas. Bagus. Kalian tahu diri. Ia lalu melangkah pergi diiringi pengawalnya, meninggalkan Danu dan Dani yang berdiri kaku dalam kegelapan malam. Setelah mereka pergi, Dani menatap kakaknya dengan mata merah. Kak, kenapa kita harus diam saja? Kita tidak salah, suaranya bergetar menahan tangis. Danu menatap adiknya dengan pandangan penuh kesedihan. Karena kita tidak bisa melawan mereka, Dani. Tidak sekarang. Malam itu, Danu dan Dani duduk di tepi ladang mereka, memandang ke arah rumah besar Juragan Sastro di kejauhan. Dalam keheningan, suara alam menjadi saksi atas cinta yang tak bisa mereka perjuangkan. Langit malam yang berbintang terasa begitu sunyi, seolah ikut merasakan luka di hati mereka. Kalau saja kita dilahirkan berbeda, bisik Dani pelan. Danu hanya menatap ke kejauhan, ke arah Gunung Agung yang tetap berdiri kokoh dalam kegelapan malam. Seolah-olah gunung itu mengerti perasaan mereka, berdiri tanpa bicara, namun penuh arti. Cinta Danu dan Dani pada Sekar dan Sinta, meski tulus,
terpaksa dipendam. Dan di bawah langit malam itu, dua pemuda itu bersumpah pada diri mereka sendiri, tidak peduli bagaimanapun keadaannya, mereka akan terus menjaga kehormatan keluarga mereka, walaupun harus menelan kepahitan hidup. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Di bawah cahaya bulan yang pucat, Danu dan Dani duduk di tepi sungai besar yang selama ini menjadi saksi bisu kehidupan mereka. Airnya mengalir deras, membawa dedaunan kering entah kemana. Suara gemericik air yang biasanya terasa menenangkan justru terdengar seperti ejekan malam itu, seolah-olah alam ikut bersekongkol mengejek nasib mereka. Danu melemparkan batu kecil ke dalam sungai. Batu itu jatuh dengan suara plung yang lembut, namun riak kecil yang diciptakannya segera lenyap. Ia menatap kosong ke permukaan air, seolah di sana ada jawaban atas semua kepedihannya. Kita ini cuma petani miskin, Dani, gumamnya tanpa menoleh pada adiknya. Suaranya rendah, nyaris tertelan oleh suara angin malam. Dani, yang duduk memeluk lututnya, memandang ke kejauhan. Matanya sembab, seolah ada tangis yang tak sempat tumpah. Apakah salah kita lahir miskin, Kak? Tanyanya lirih, hampir seperti gumaman. Apa cinta, kebahagiaan, dan martabat itu hanya milik orang-orang kaya? Kenapa hidup sekejam ini pada kita? Pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban. Hanya suara gemuruh air sungai yang seakan menyahut, diam, tak peduli. Danu menoleh, menatap adiknya dengan pandangan sayu. Wajah Dani yang biasanya penuh semangat kini tampak suram. Bukan salah kita, Dani, jawabnya pelan. Tapi dunia ini memang tak adil untuk orang-orang seperti kita. Kenapa dunia harus begitu? Suara Dani meninggi, syarat dengan kemarahan yang ia tahan. Apa salah kita? Apa kita pernah mencuri? Apa kita pernah merugikan orang lain? Kita bekerja keras dari pagi sampai malam, tapi tetap saja mereka memandang kita rendah. Kita cuma mau hidup bahagia, Kak. Kenapa itu terasa begitu mustahil? Dani bangkit dari duduknya, berjalan ke tepi sungai sambil menendang batu-batu kecil. Amarahnya memuncak, namun tak tahu harus ia lampiaskan kemana. Setiap hari kita membanting tulang di ladang, bekerja di bawah terik matahari, menghabiskan waktu dari subuh hingga senja. Dani melanjutkan, suaranya bergetar. Tapi hasilnya apa? Paling-paling cukup buat makan hari itu saja. Tidak lebih. Kita hidup seperti ini terus, Kak. Tanpa harapan. Tanpa masa depan. Danu menghela napas panjang. Ia tahu adiknya benar. Sejak kecil, mereka sudah diajari bagaimana caranya bekerja keras. Ketika anak-anak lain bermain, mereka berdua membantu embok lasem di ladang, mencangkul tanah yang keras dan menyiram tanaman dengan air sungai. Ketika malam tiba, tubuh mereka letih bukan main. Embok lasem akan menyiapkan makan malam seadanya, nasi dengan garam dan sayur dari ladang kecil mereka, lalu menatap mereka dengan senyum yang dipaksakan. Besok pasti lebih baik, kata embok lasem hampir setiap malam. Namun, besok yang dinanti-nanti itu tidak pernah benar-benar datang. Hari demi hari berlalu, hidup mereka tetap sama. Kemiskinan seperti jerat yang tak pernah longgar, mencengkeram mereka dengan kejam. Danu masih ingat betul bagaimana setiap tahun, ketika panen tiba, hasil jerih payah mereka kerap dipermainkan tengkulak yang licik. Beras mereka dihargai murah, jauh lebih rendah dari harga yang pantas. Mereka tidak punya pilihan selain menjualnya, karena jika tidak, mereka tidak akan bisa membeli kebutuhan pokok. Di saat yang sama, mereka menyaksikan para saudagar kaya seperti Juragan Sastro menikmati hasil berlimpah dari tanah-tanah yang luas. Penderitaan itu sudah menjadi bagian dari hidup mereka. Bagi Danu dan Dani, kemiskinan bukan hanya soal lapar atau kekurangan uang. Kemiskinan adalah rasa malu yang harus mereka telan setiap kali orang-orang desa memandang mereka sebelah mata. Itu adalah hinaan yang mereka dengar setiap kali berusaha mendekati kehidupan yang lebih baik. Itu adalah keputusasaan yang mereka rasakan ketika melihat wajah lelah embok lasem, yang tetap mencoba tersenyum meski tubuhnya sudah semakin renta. Dani membungkuk, mengambil segenggam tanah basah di tepi sungai, lalu mengepalkannya erat-erat. Aku muak, Kak, suaranya serak. Aku muak dengan hidup seperti ini. Aku muak dengan kemiskinan yang selalu mengikuti kita kemanapun. Danu bangkit, berjalan mendekati adiknya. Ia meletakkan tangan di pundak Dani, mencoba menenangkannya meski hatinya sendiri tak kalah kacau. Dani, jangan biarkan kemarahan itu menghancurkanmu, katanya lembut. Aku tahu ini berat, tapi kita harus tetap kuat. Embok bergantung pada kita. Dani berbalik, matanya basah. Kita kuat, Kak, tapi sampai kapan? Apa kita akan begini selamanya? Mengubur mimpi kita dalam-dalam hanya karena kita miskin?
Juragan sastro dan orang-orang kaya itu tidak pernah tahu bagaimana rasanya hidup seperti kita. Mereka tidak tahu bagaimana rasanya dihina setiap hari hanya karena lahir dari keluarga miskin. Danu terdiam. Kata-kata adiknya benar-benar menusuk hatinya. Ia sendiri merasa kelelahan. Kelelahan fisik karena bekerja sepanjang hari, dan kelelahan batin karena harus terus menerima kenyataan pahit. Ia juga ingin memberontak, ingin meneriakkan pada dunia bahwa mereka berdua layak dihormati. Tapi apa dayanya? Mereka hanya dua pemuda miskin yang bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli sepetak tanah lebih luas. Kita harus terima nasib kita, Dani, kata Danu akhirnya, suaranya terdengar lemah. Terima nasib? Dani tertawa sinis sambil menyeka air matanya. Apa hidup ini hanya soal menerima? Apa kita harus diam saja ketika mereka menginjak harga diri kita? Jika begini terus, kita takkan pernah keluar dari kemiskinan, Kak. Danu kembali terdiam. Ia menatap ke arah sungai yang terus mengalir. Sungai itu tak pernah berhenti bergerak, selalu mengikuti arusnya, seperti kehidupan mereka yang terasa seperti itu-itu saja. Dan jauh di kejauhan, gunung berapi yang menjulang tinggi tampak berdiri angkuh dalam gelap malam. Lihat gunung itu, bisik Dani tiba-tiba, suaranya rendah namun tajam. Kalau saja gunung itu meletus, semua akan habis. Harta, tanah, rumah-rumah mewah, semuanya. Di hadapan bencana, orang kaya dan miskin akan sama saja. Danu menatap adiknya, terkejut dengan kata-kata itu. Ia ingin membantah, tapi ia tahu di balik kemarahan Dani ada luka yang dalam, luka yang selama ini mereka sembunyikan dari dunia. Malam itu, mereka kembali ke rumah dengan hati yang berat. Di dalam gubuk kecil itu, Embok Lasem tidur dengan wajah damai, tidak tahu penderitaan yang dipendam kedua anaknya. Danu dan Dani duduk di sudut ruangan, saling diam. Untuk Embok, kita harus kuat, bisik Danu akhirnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Dani. Dani tidak menjawab. Matanya menatap atap gubuk mereka yang bocor di beberapa sudut, dinding kayu yang mulai rapuh dimakan waktu. Di dalam hatinya, ia bertanya, sampai kapan kemiskinan ini akan mengurung mereka? Sampai kapan mereka harus menelan hinaan dan keputusasaan ini? Di luar, angin malam berhembus, menggoyangkan dedaunan dan membuat suara lirih yang terdengar seperti rintihan. Sementara itu, di kejauhan, gunung berapi itu tetap berdiri tegap dan diam. Tak ada yang tahu, di dalam perutnya, sesuatu sedang bergolak, sebuah pertanda bahwa dunia mereka yang sudah berat akan segera diuji dengan sesuatu yang jauh lebih dahsyat. Hari itu, suasana pasar kampung lebih ramai dari biasanya. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan mereka, sementara para pembeli berkerumun di sekitar lapak-lapak sederhana. Namun, di antara hiruk-pikuk itu, ada satu pembicaraan yang menjadi bahan bisik-bisik semua orang, legenda tentang harta karun di dekat puncak gunung berapi. Danu dan Dani yang sedang membeli beras seadanya untuk Embok Lasem mendengar salah satu pedagang tua berbicara dengan semangat kepada orang-orang di sekitarnya. Konon, di puncak gunung itu ada harta karun yang bisa membuat siapapun kaya raya. Tapi, lelaki tua itu mempertegas ucapannya dengan nada misterius, harta itu dijaga oleh ular raksasa. Sudah banyak yang mencoba mencarinya, tapi tidak ada yang pernah kembali. Orang-orang langsung berbisik-bisik, menanggapi cerita itu dengan ketakutan dan ketertarikan sekaligus. Ah, itu cuma dongeng, Pak. Kalau memang ada harta karun, kenapa sampai sekarang belum ada yang berhasil membawanya, ujar seorang pemuda, setengah mengejek. Pedagang tua itu hanya tersenyum tipis. Karena harta itu bukan untuk mereka yang serakah. Hanya mereka yang benar-benar nekat dan tak gentar yang mungkin bisa menemukannya, kalau mereka berani mengorbankan segalanya. Danu dan Dani saling bertukar pandang. Kata-kata pedagang tua itu terasa menusuk hati mereka. Mereka tidak tahu apakah legenda itu benar atau hanya sekadar cerita untuk menghibur diri, tetapi ide tentang harta karun itu terus mengiang di kepala mereka sepanjang hari. Malam itu, Danu dan Dani duduk di depan gubuk kecil mereka, diterangi oleh cahaya rembulan yang pucat. Angin malam berhembus pelan, membawa suara gemerisik daun dari pohon-pohon di sekitar. Mereka duduk diam selama beberapa saat, masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Danu, kata Dani akhirnya, memecah keheningan. Suaranya rendah, tetapi penuh harap. Bagaimana kalau kita ambil harta itu? Danu menoleh, memandang adiknya dengan alis terangkat. Kau serius, Dani? Itu hanya legenda. Bahkan kalaupun benar ada, ingat apa yang mereka bilang, harta itu dijaga oleh ular raksasa. Dani tersenyum tipis, tapi tidak ada keceriaan di senyumnya. Apa bedanya, Kak? Hidup kita ini sudah seperti berada di bawah penjagaan ular raksasa, yang lain, kemiskinan. Kalau kita terus begini,
kita tak akan pernah bisa keluar dari belenggu ini. Dan kalau kita gagal, Dani, bagaimana nasib Embok kalau sesuatu terjadi pada kita? Dani terdiam sejenak, namun matanya tetap berbinar. Kak, ini kesempatan kita. Kalau kita berhasil, kita bisa mengubah segalanya. Kita bisa memberi Embok hidup yang layak. Kita bisa membuktikan kepada mereka semua, kepada Juragan Sastro dan orang-orang seperti dia, bahwa kita juga punya harga diri. Danu menatap langit, memandang rembulan yang menggantung sendirian di kegelapan. Kata-kata Dani menggugah hatinya, meski ia tak ingin mengakuinya. Seumur hidup mereka, ia dan Dani selalu terjebak dalam lingkaran penderitaan. Bahkan ketika mereka bekerja sekeras mungkin, hasilnya tetap tidak pernah cukup untuk mengangkat mereka dari kemiskinan. Ya, gumam Danu akhirnya, suaranya terdengar seperti bisikan. Mungkin ini satu-satunya cara. Kalau harta itu memang ada, kita harus mencobanya. Kita harus membuktikan bahwa nasib bisa diubah. Mereka berdua saling menatap dalam diam. Di mata masing-masing, ada keteguhan yang tak tergoyahkan. Meski mereka tahu risiko yang akan dihadapi, mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa terus hidup seperti ini, terbelenggu oleh kemiskinan, dihina oleh masyarakat, dan melihat Embok Lasem terus menderita tanpa harapan. Keesokan harinya, Danu dan Dani mulai mempersiapkan diri. Mereka tidak memberitahu Embok Lasem tentang rencana mereka, takut kalau beliau akan melarang. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka akan pergi mencari pekerjaan di kampung lain, sesuatu yang sering mereka lakukan ketika hasil ladang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Jaga diri kalian baik-baik, nak, kata Embok Lasem sambil tersenyum kecil. Namun di balik senyumnya, ada kekhawatiran yang tak bisa ia sembunyikan. Danu dan Dani hanya mengangguk. Mereka tidak berani menatap mata Embok terlalu lama, takut rasa bersalah akan membuat mereka mengurungkan niat. Malam harinya, mereka membawa bekal seadanya, beberapa potong ubi, botol berisi air, dan sebilah pisau kecil yang biasa mereka gunakan di ladang. Mereka tahu perjalanan ke gunung akan sangat berat, tapi mereka tidak punya pilihan lain. Kalau legenda itu benar, ular raksasa itu akan menjadi ujian terakhir kita, kata Dani sambil memasukkan pisau ke sabuknya. Dan kalau legenda itu salah, kita tetap harus berani menghadapi apapun yang menunggu di sana, jawab Danu, mencoba terdengar lebih yakin daripada yang sebenarnya ia rasakan malam itu. Di bawah langit yang gelap dan bintang-bintang yang berkerlip redup, mereka memulai perjalanan mereka ke gunung berapi. Langkah-langkah mereka terdengar sunyi di tengah malam, hanya diiringi suara jangkrik dan hembusan angin yang dingin. Gunung itu tampak semakin besar seiring mereka mendekat. Lerengnya yang curam diselimuti pepohonan lebat, dan di puncaknya terlihat samar-samar kepulan asap tipis, tanda bahwa gunung itu masih hidup, masih menyimpan kekuatan besar yang sewaktu-waktu bisa meletus. Dani, kau yakin dengan ini? Tanya Danu ketika mereka mulai memasuki hutan di kaki gunung. Dani menoleh dan tersenyum kecil. Kak, kita sudah sejauh ini. Kalau kita mundur sekarang, kita akan terus menyesal seumur hidup. Danu mengangguk. Ia tidak punya jawaban lain selain terus maju. Meski kakinya terasa berat, ia tahu bahwa ini adalah perjalanan yang harus mereka lakukan, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk Embok Lasem. Namun, di dalam hati, keduanya sadar bahwa perjalanan ini bukan sekadar mencari harta karun. Ini adalah perjalanan melawan rasa takut, melawan kemiskinan, dan melawan nasib yang selama ini mengurung mereka. Semakin jauh mereka berjalan, semakin sunyi hutan di sekitar mereka. Pepohonan besar menjulang tinggi, menciptakan bayang-bayang gelap yang menakutkan. Suara burung hantu dan hewan malam terdengar sesekali, menambah kesan angker tempat itu. Ketika mereka berhenti untuk beristirahat sejenak, Dani memandang ke arah puncak gunung yang masih jauh di atas sana. Kak, aku yakin, sesuatu yang besar sedang menunggu kita di sana. Danu hanya mengangguk pelan. Ia juga merasakannya, sebuah firasat bahwa perjalanan ini akan mengubah segalanya, entah menjadi lebih baik atau lebih buruk. Malam sebelum keberangkatan, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Embok Lasem tidur lebih awal, tidak menyadari bahwa kedua anaknya sedang merencanakan sesuatu yang akan mengubah hidup mereka. Di bawah cahaya lampu minyak yang redup, Danu dan Dani mempersiapkan bekal seadanya. Tidak banyak yang bisa mereka bawa, hanya beberapa potong ubi panggang, sebotol air, dan pisau kecil yang biasa mereka gunakan di ladang. Mungkin kita tidak akan pulang selama beberapa hari, Dani. Kita harus benar-benar siap, bisik Danu sambil memastikan bekal mereka tersimpan dalam tas anyaman kecil. Dani mengangguk sambil memandangi langit dari jendela yang terbuka. Aku tahu, Kak. Tapi aku tidak peduli seberapa sulit perjalanan ini.
Aku hanya ingin melihat Embok hidup bahagia. Bukankah itu alasan kita? Danu terdiam. Ia tahu betul bahwa semua ini mereka lakukan demi Embok Lasem. Wanita tua itu telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk membesarkan mereka berdua, meski hidup dalam kemiskinan. Kini, giliran mereka untuk mencoba memberikan kehidupan yang lebih baik. Namun, di balik tekad itu, ada rasa takut yang tak bisa diabaikan. Kisah tentang ular raksasa penjaga harta karun terus terngiang di kepala mereka. Apa yang akan mereka hadapi di gunung? Apakah mereka cukup kuat untuk menghadapi bahaya yang mungkin muncul? Ketika malam semakin larut, Dani akhirnya berbicara lagi. Kak, bagaimana kalau kita tidak pernah kembali? Danu menoleh tajam, wajahnya sedikit tegang. Jangan bicara seperti itu, Dani. Kita pasti kembali. Demi Embok, kita harus kembali. Tapi bagaimana kalau legenda itu benar? Bagaimana kalau ular raksasa itu? Kita tidak punya pilihan lain, Dani, potong Danu, suaranya terdengar lebih keras dari yang ia maksudkan. Kemudian ia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Kita sudah terlalu lama hidup seperti ini. Kalau kita tidak mencoba, kita akan selamanya terjebak dalam kemiskinan. Aku tidak mau Embok menghabiskan sisa hidupnya dalam penderitaan. Dani mengangguk pelan, meskipun ketakutan masih tersirat di matanya. Mereka berdua tahu bahwa keputusan ini penuh risiko, tetapi harapan untuk mengubah nasib mereka lebih kuat daripada rasa takut yang membelenggu pagi-pagi sekali. Sebelum matahari terbit, Danu dan Dani meninggalkan rumah mereka. Mereka memastikan Embok Lasem masih tertidur lelap sebelum melangkah pergi, menutup pintu pelan-pelan agar tidak menimbulkan suara. Hawa dingin pagi menusuk kulit mereka ketika mereka berjalan keluar dari desa menuju arah gunung. Jalan setapak yang biasa mereka lalui saat mencari kayu bakar terasa berbeda kali ini. Rasanya lebih panjang, lebih sunyi, seolah-olah alam mengerti perjalanan besar yang akan mereka tempuh. Dani, kau takut? Tanya Danu ketika mereka mulai memasuki hutan di kaki gunung. Dani tersenyum kecil, meski terlihat jelas bahwa ia berusaha menutupi rasa cemasnya. Takut, Kak. Tapi aku lebih takut melihat Embok terus menderita. Itu alasan aku harus terus berjalan. Danu tersenyum mendengar jawaban itu. Dani memang selalu lebih berani ketika menyangkut orang lain, terutama Embok Lasem. Meski lebih muda beberapa menit, Dani seringkali menjadi pendorong bagi Danu untuk mengambil keputusan besar. Mereka terus berjalan selama beberapa jam, melewati jalan setapak yang semakin lama semakin curam. Pepohonan yang rimbun di sekitar mereka menciptakan bayangan gelap, dan suara burung-burung malam perlahan digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Sesekali, mereka berhenti untuk minum air dan mengatur napas. Namun, semangat mereka tetap menyala. Setiap langkah yang mereka ambil adalah satu langkah lebih dekat menuju harta yang mereka dambakan, dan satu langkah menjauh dari kehidupan miskin yang selama ini membelenggu mereka. Ketika mereka memasuki bagian hutan yang lebih dalam, suasana berubah drastis. Pohon-pohon di sini lebih besar, dengan akar-akar yang mencuat dari tanah seperti tangan-tangan raksasa. Udara terasa lebih dingin, dan sinar matahari sulit menembus rimbunnya dedaunan. Apa menurutmu ini bagian dari legenda itu, Kak? Tanya Dani sambil memandang sekeliling dengan waspada. Entahlah, jawab Danu sambil menggenggam pisau kecilnya lebih erat. Tapi kita harus berhati-hati. Mereka melanjutkan perjalanan dengan lebih lambat, menghindari akar-akar besar dan tanah licin. Sesekali, mereka mendengar suara aneh dari dalam hutan, seperti derak ranting yang patah atau desis halus yang sulit dijelaskan. Kau dengar itu? Bisik Dani, menghentikan langkahnya. Danu mengangguk pelan, matanya menatap tajam ke arah pepohonan di sekitar mereka. Mungkin hanya angin, atau hewan liar. Jangan panik. Namun, jauh di dalam hati mereka, keduanya tahu bahwa suara-suara itu bukan sekadar angin atau hewan biasa. Ada sesuatu yang mengawasi mereka, sesuatu yang tidak bisa mereka lihat tetapi bisa mereka rasakan. Ketika mereka akhirnya menemukan tempat untuk beristirahat, Danu dan Dani duduk di atas batu besar di dekat sebuah aliran kecil. Mereka meminum air dan memakan ubi panggang yang mereka bawa, berusaha mengisi tenaga untuk perjalanan yang masih panjang. Kak, kata Dani tiba-tiba, suaranya lembut tapi penuh keyakinan. Kau tahu, aku selalu percaya kalau kita ini tidak seharusnya miskin. Bukan karena aku malu atau iri pada orang lain, tapi karena aku tahu Embok layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Danu menatap adiknya, terharu oleh kata-kata itu. Ia merasakan hal yang sama, meskipun ia jarang mengungkapkannya. Kita akan melakukannya, Dani. Demi Embok, demi kita. Apapun yang menunggu di atas sana, kita harus menghadapinya. Mereka berdua saling menggenggam tangan,
memberikan kekuatan satu sama lain. Perjalanan mereka masih panjang, dan bahaya masih mengintai di depan. Tetapi di hati mereka, ada tekad yang lebih kuat daripada rasa takut, tekad untuk mengubah nasib mereka, untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi orang yang paling mereka cintai. Di kejauhan, puncak gunung berapi menjulang megah, diselimuti kabut tebal. Asap tipis yang mengepul dari kawahnya seolah-olah mengisyaratkan sesuatu, memanggil mereka untuk mendekat. Dengan langkah yang lebih mantap, Danu dan Dani melanjutkan perjalanan mereka, menuju takdir yang belum mereka ketahui. Kabut pagi masih menyelimuti lembah ketika Danu dan Dani melangkahkan kaki ke dalam hutan lebat di kaki gunung. Suara alam terdengar begitu hidup, gemerisik daun yang tertiup angin, kicauan burung, dan desis samar yang tidak mereka kenali. Meskipun baru pagi, suasana di dalam hutan terasa gelap dan mencekam. Pohon-pohon menjulang tinggi, ranting-ranting besar menciptakan bayangan aneh di tanah. Danu menuntun langkah di depan, pisau kecil di tangannya siap menghadapi apapun yang mungkin muncul. Dani mengikuti di belakang, memeluk tas kecil mereka berisi sisa bekal. Setiap langkah terasa semakin berat, seakan hutan ini menolak kehadiran mereka. "Kak, rasanya jalannya makin sulit," gumam Dani, suaranya lirih di tengah keheningan. Danu menoleh, napasnya terdengar berat. "Kita tidak boleh berhenti sekarang. Semakin lama kita di sini, semakin besar bahaya yang kita hadapi. Ikuti saja langkahku." Perlahan tapi pasti, mereka terus berjalan, melewati akar-akar pohon yang mencuat seperti jebakan. Namun, di balik kelelahan fisik, ada sesuatu yang lebih mengganggu mereka, rasa waspada yang tak bisa mereka abaikan. Setelah berjam-jam berjalan, suara gemuruh air mulai terdengar dari kejauhan. Dengan harapan bisa menemukan air bersih, mereka mempercepat langkah. Namun, ketika mereka akhirnya sampai di tepian sungai, wajah mereka memucat. Sungai itu lebih besar dan lebih deras dari yang mereka bayangkan. Airnya berwarna coklat kehitaman, arusnya begitu kuat hingga batu-batu besar pun terlihat hampir tenggelam. Danu memandang sungai itu dengan kerutan di kening. "Kita harus menyeberang," kata Danu tegas. Dani melongo, tidak percaya dengan apa yang baru didengarnya. "Kak, kau gila? Kita bisa hanyut? Lihat arusnya. Kalau kita mundur sekarang, kita akan kehilangan kesempatan untuk mencapai puncak. Kita tidak punya waktu untuk mencari jalan lain," balas Danu keras kepala. Dani tahu tidak ada gunanya membantah. Kakaknya adalah orang yang paling keras kepala jika sudah mengambil keputusan. Dengan terpaksa, ia melepas sandalnya dan mengikuti Danu yang sudah mulai melangkah ke dalam air. Air sungai itu sedingin es, menusuk kulit kaki mereka hingga nyaris membuat kebas. Arusnya begitu kuat hingga setiap langkah terasa seperti melawan raksasa yang tak terlihat. Danu berjalan lebih dulu, menggenggam sebuah batang kayu untuk menjaga keseimbangan. Dani mengikuti di belakang, berpegangan pada bahu kakaknya. Namun, ketika mereka mencapai pertengahan sungai, bencana terjadi. Sebuah arus deras datang tiba-tiba, menghantam tubuh mereka seperti palu godam. Danu kehilangan pijakan, dan tubuhnya terhuyung ke belakang. Dani, yang berada di belakangnya, ikut terseret arus. Kak, tolong!" teriak Dani, berusaha menggapai tangan kakaknya di tengah pusaran air. Danu, meski kepalanya sudah hampir tenggelam, berusaha keras meraih tangan adiknya. "Pegang aku, Dani! Pegang!" Dengan kekuatan yang tersisa, Danu berhasil menggenggam tangan Dani dan menariknya menuju batu besar yang mencuat di tengah sungai. Mereka berdua terbaring di atas batu itu, terengah-engah, pakaian mereka basah kuyup dan tubuh mereka gemetar kedinginan. Kita hampir mati, Kak," bisik Dani, matanya berkaca-kaca. Danu memandang adiknya dengan lelah, lalu menepuk pundaknya. "Tapi kita masih hidup, Dani. Kita masih punya kesempatan. Itu yang penting." Setelah beberapa menit memulihkan tenaga, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka menyeberang dengan lebih hati-hati, menggunakan batu-batu besar sebagai pijakan hingga akhirnya tiba di tepian sungai. Lutut mereka lemas, kaki mereka gemetar, tetapi hati mereka semakin kuat. Mereka tahu tidak ada jalan untuk kembali, satu-satunya pilihan adalah maju ke depan. Setelah menyeberangi sungai, hutan di hadapan mereka terlihat semakin gelap dan asing. Pohon-pohon besar menciptakan bayangan seperti monster yang siap menerkam. Suasana terasa sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara burung atau hewan kecil yang biasanya memenuhi hutan. Dani menelan ludah. "Kak, apa menurutmu ini tempat yang dikutuk?" Danu tidak menjawab. Ia hanya terus melangkah, meskipun rasa was-was memenuhi hatinya. Tapi tiba-tiba, suara dari semak-semak membuat mereka berhenti. Semak-semak itu bergoyang-goyang, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya.
Dani mundur selangkah, wajahnya pucat. "Kak, apa itu?" Danu mengangkat pisau kecilnya, bersiap menghadapi apapun. "Diam, Dani. Jangan bergerak." Sekelebat bayangan hitam melesat keluar dari semak-semak, seekor babi hutan besar dengan mata merah menyala. Hewan itu menggeram marah, menatap kedua pemuda itu dengan tatapan mengancam. "Lari, Dani!" teriak Danu sambil menarik tangan adiknya. Mereka berdua berlari sekuat tenaga, menghindari kejaran babi hutan yang berlari seperti badai di belakang mereka. Napas mereka memburu, kaki mereka berkali-kali nyaris terpeleset di tanah yang licin. Pohon-pohon berlalu cepat di sisi mereka, namun babi hutan itu tidak menyerah. Ketika mereka melihat sebuah pohon besar dengan batang rendah, Danu menarik Dani untuk memanjatnya. Mereka berdua naik secepat mungkin, dan beberapa detik kemudian, babi hutan itu tiba di bawah pohon, menghantam batangnya dengan keras. Hewan itu menggeram keras, berputar-putar di bawah mereka seakan tidak mau pergi. Danu dan Dani duduk di atas dahan, terengah-engah. "Apa-apaan tadi itu?" bisik Dani, suaranya gemetar. "Entahlah," jawab Danu, memandang ke bawah dengan waspada. "Tapi kita harus berhati-hati. Sepertinya perjalanan ini akan semakin berbahaya." Setelah beberapa lama, babi hutan itu akhirnya pergi, menghilang ke dalam kegelapan hutan. Danu dan Dani turun dari pohon dengan tubuh lemas, tetapi mereka melanjutkan perjalanan. Di setiap langkah, rasa takut terus menghantui mereka. Namun, mereka berdua tahu satu hal, mereka sudah terlalu jauh untuk kembali. Puncak gunung berapi masih jauh di depan, menyembul dari balik kabut tebal. Asap tipis yang mengepul dari kawahnya terlihat seperti tanda peringatan, bahwa ada sesuatu yang menanti mereka di sana, sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan daripada apapun yang pernah mereka bayangkan. Udara di sekitar gua terasa semakin dingin dan lembab. Langkah kaki Danu dan Dani bergema di dinding batu yang tinggi dan berlumut, seakan gua itu memiliki nyawa sendiri. Suara napas mereka terdengar jelas, beradu dengan degup jantung yang berpacu cepat. "Kak, kita benar-benar di sini. Ini tempatnya," bisik Dani, matanya menatap ke dalam kegelapan gua dengan campuran rasa takut dan harap. Danu berjalan lebih dulu, obor kecil di tangannya menjadi satu-satunya penerangan. Cahaya api berkedip-kedip, memperlihatkan stalaktit yang menggantung seperti gigi tajam monster. Hingga akhirnya, cahaya obor itu menyentuh sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berkilauan di tengah pekatnya gua. "Dani, lihat!" seru Danu, suaranya parau penuh keterkejutan. Dani bergegas mendekat, dan apa yang mereka lihat membuat tubuh mereka membeku seketika. Di dinding gua yang menjulang, tersembunyi sebagian bongkahan emas raksasa, sebesar buah kelapa. Kilau emas itu memantulkan cahaya obor mereka, menciptakan semburat cahaya yang berpendar di seluruh gua. Untuk sesaat, kelelahan, ketakutan, dan rasa sakit mereka seakan menguap. "Ini dia, Kak? Ini emasnya? Kita akan kaya!" seru Dani penuh antusias. Suaranya bergetar oleh emosi yang membuncah. Danu mendekat, tangannya terulur menyentuh permukaan bongkahan emas yang keras dan dingin. "Dengan ini, hidup kita akan berubah? Embok Lasem tidak akan menderita lagi." Tapi sebelum mereka sempat merayakan keberhasilan itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tiba-tiba, gua bergetar hebat. Suara gemuruh terdengar dari dalam bumi, seakan ada sesuatu yang bangkit dari tidur panjangnya. Batu-batu kecil berjatuhan dari langit-langit gua. "Dani, ada apa ini?" teriak Danu, panik. Dani berpegangan pada dinding gua, matanya membelalak ketakutan. "Entahlah, Kak, seperti ada gempa." Dan saat itu terjadi, suatu suara besar bergema dari kedalaman gua, seperti suara desisan raksasa yang merayap dari kegelapan. Nafas keduanya tercekat. Dari dalam kegelapan, sesosok makhluk raksasa muncul perlahan. Seekor ular hitam berkilau. Tubuhnya sebesar batang pohon kelapa, sisiknya mengilap seperti logam, dan matanya merah menyala bagaikan bara api. Ular itu bergerak mendekat dengan gerakan lambat namun pasti. Tiap gesekan tubuhnya dengan tanah menimbulkan bunyi gemuruh yang menakutkan. "Manusia serakah!" Suara ular itu bergema di seluruh penjuru gua, bukan seperti suara hewan biasa, melainkan seperti suara yang muncul dari dalam tanah itu sendiri. Dalam, dingin, dan penuh kemarahan. Danu dan Dani jatuh terduduk, tubuh mereka gemetar. Obor di tangan Danu hampir jatuh, nyalanya bergetar seperti tangan pemuda itu. "Kakau siapa?" Suara Danu bergetar, hampir tak terdengar.
Ular raksasa itu mendongakkan kepalanya. Taringnya yang panjang berkilauan oleh cahaya obor. Aku adalah penjaga gunung ini. Batu emas yang kalian sentuh adalah kunci penahan amarah gunung ini. Kalian manusia bodoh, dengan keserakahan kalian, kalian telah membangunkan bencana yang selama ini tertidur. Dani menelan ludah, mencoba bangkit. Kami hanya ingin merubah nasib. Kami tidak tahu. Diam, suara ular itu menggelegar, membuat gua kembali bergetar. Batu-batu kecil berjatuhan semakin deras. Takdir manusia bukanlah untuk menguasai apa yang bukan miliknya. Kalian telah merusak keseimbangan. Kini, sebagai hukuman atas keserakahan kalian, aku akan mengutuk kalian berdua. Danu menggenggam tangan Dani erat. Kau tidak bisa melakukan ini. Kami hanya ingin hidup lebih baik. Kami tidak punya apa-apa. Ular itu mendekat, tatapan matanya menembus jiwa kedua pemuda itu. Kalian tak lebih dari manusia tamak yang tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Sebagai hukuman, kalian akan kubah menjadi ular seperti aku, penjaga kegelapan selama-lamanya. Tiba-tiba, cahaya merah menyala dari mata ular itu. Dari mulutnya keluar desisan panjang yang diiringi kabut hitam pekat. Kabut itu bergerak cepat, menyelimuti tubuh Danu dan Dani. Keduanya menjerit, tubuh mereka terasa panas seperti terbakar. Ah! Kak! Tolong! Jerit Dani. Tangannya menggapai-gapai udara, namun perlahan tubuhnya mulai melebur ke dalam kabut hitam itu. Danu berusaha meraih tangan adiknya, namun tubuhnya sendiri terasa lumpuh. Dani, bertahanlah. Perlahan, kabut hitam itu meredup, meninggalkan keheningan yang menakutkan. Di tempat Danu dan Dani berdiri, kini hanya ada 2 ekor ular kecil berwarna hitam. Tubuh mereka berkilauan sama seperti penjaga gua itu. Kedua ular itu melingkar, memandang satu sama lain dengan mata penuh kesedihan. Mereka tahu siapa diri mereka sekarang. Mereka tahu mereka adalah Danu dan Dani, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tanda bencana yang akan datang. Ular raksasa itu mendesis puas. Hukuman kalian telah dijatuhkan. Dan 3 hari dari sekarang, gunung ini akan memuntahkan amarahnya. Kalian, yang kini menjadi ular, akan menyaksikan kehancuran yang kalian sebabkan. Gua itu kembali bergetar, semakin lama semakin keras. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh yang datang dari perut gunung, tanda-tanda bahwa letusan dahsyat sudah semakin dekat. Asap putih mulai keluar dari retakan batu di dalam gua, sementara di luar, langit mulai menggelap meski hari masih siang. 2 ular kecil, Danu dan Dani, hanya bisa meratap dalam diam. Dalam wujud baru mereka tidak bisa berteriak, tidak bisa menangis, dan tidak bisa mengungkapkan rasa penyesalan yang membakar hati mereka. Mereka hanya bisa bergerak perlahan, mengikuti naluri baru mereka, sementara gua itu mulai dipenuhi asap dan suara gemuruh. Di kejauhan, di kampung kecil tempat Embok Lasem menunggu anak-anaknya pulang, awan hitam mulai menyelimuti langit. Warga kampung mulai panik, menyadari bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi di puncak gunung. Namun tak ada yang tahu bahwa 2 pemuda pemberani, Danu dan Dani, kini terperangkap dalam kutukan abadi sebagai penjaga kegelapan, sekaligus saksi dari bencana yang akan segera menghancurkan kampung mereka. Gunung berapi itu bersiap untuk meledak, membawa serta segala harapan, mimpi, dan kehidupan yang pernah ada di sekelilingnya. Dan bagi Danu dan Dani, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Danu dan Dani tergeletak di lantai gua. Tubuh mereka kini berubah sepenuhnya. Tubuh manusia mereka telah sirna,
digantikan oleh sisik hitam berkilauan yang melingkupi tubuh ular raksasa yang baru saja lahir. Kepala mereka besar, mata mereka merah menyala, dan lidah bercabang keluar masuk dengan desisan pelan yang mengerikan. Namun, di balik sosok mengintimidasi itu, hati mereka tetap hati manusia, hati dua pemuda yang kini dipenuhi penyesalan tak berujung. Dani mencoba bergerak, namun tubuh barunya terasa berat dan asing. "Kak, apa yang terjadi pada kita?" tanyanya dalam hati, tetapi suara manusia tak lagi keluar dari mulutnya. Hanya desisan yang terdengar, menggema di gua kosong itu. Danu, yang berada di sisinya, hanya bisa menundukkan kepala. "Ini semua salahku. Kalau saja aku tak setuju mencabut emas itu, kita tak akan seperti ini," katanya, suara batinnya terbungkus rasa bersalah yang dalam. Ia mengingat bagaimana ia mendorong Dani untuk terus maju, mengabaikan naluri mereka yang sudah memperingatkan bahwa ada bahaya di balik kekayaan yang begitu mudah terlihat. Namun tak ada waktu untuk merenung lebih lama. Gua itu kembali bergetar hebat, dan asap putih tebal mulai memenuhi ruang. Dari celah-celah gua, muncul cairan merah pijar yang perlahan-lahan merambat masuk, lavan gunung berapi yang mulai bangkit dari tidurnya. "Kita harus pergi dari sini," seru Dani, mencoba bergerak dengan tubuh ular barunya. Namun, rasa berat dan asing itu membuat setiap gerakan seperti beban. Ia menyapu lantai dengan tubuh panjangnya, namun masih terjatuh berulang kali. Gunung ini akan meletus, dan semua orang di bawah sana akan hancur. Danu berkata dengan suara batin penuh keputusasaan. Ia memikirkan Embok Lasem, ibunya, yang mungkin saat ini sedang menunggu mereka dengan cemas di rumah kecil mereka di tepi desa, namun mereka bukan lagi manusia. Apa yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan siapapun? Kehilangan diri sendiri. Dari dalam gua, ular penjaga gunung itu muncul kembali, melingkarkan tubuh besarnya di sekitar mereka. Tatapan matanya yang merah tajam menusuk jiwa Danu dan Dani. "Kalian kini adalah bagian dari gunung ini," ular itu mendesis pelan. "Tubuh kalian adalah penanda bagi mereka yang serakah. Mulai hari ini, kalian tak akan bisa meninggalkan gunung ini. Nasib manusia di bawah sana adalah hukuman kalian untuk menyaksikan kehancuran yang kalian sebabkan." Dani meronta, tubuhnya yang besar menggeliat tak karuan, menciptakan suara gemuruh yang memantul di seluruh gua. "Tidak, tidak. Ini tidak adil." Suaranya, meskipun tak terdengar di dunia nyata, teriakan batinnya menggema di pikirannya sendiri. "Kami hanya ingin membantu ibu kami. Kami hanya ingin merubah nasib kami." Penjaga gunung itu mendekatkan wajahnya ke Dani, lidah bercabangnya menjilat udara di sekitar pemuda yang kini menjadi ular. "Cinta dan pengabdianmu kepada ibumu memang mulia. Tapi keserakahanmu menghancurkan itu semua. Bukannya menerima kehidupan kalian dengan kerendahan hati, kalian memilih jalan yang menghancurkan keseimbangan dunia ini." Danu, yang awalnya diam, kini angkat bicara. "Jika kau akan menghukum kami, hukum aku saja. Adikku hanya mengikutiku. Ini semua ID." "Diam!" Penjaga itu memotong dengan suara keras, membuat lava di gua itu meluap lebih cepat. "Hukuman ini bukan hanya untuk dirimu, tapi juga untuk mereka yang melihatmu. Kehidupan kalian akan menjadi pelajaran bagi manusia lainnya." Penderitaan di wujud baru. Hari mulai berganti malam. Gunung itu kini bergetar hebat, memberikan tanda-tanda nyata akan kehancurannya. Danu dan Dani, yang masih kesulitan memahami tubuh baru mereka, mulai merasakan penderitaan yang mendalam. Tubuh ular mereka terasa dingin dan kosong, seolah tak ada lagi nyawa di dalamnya. Mereka hanya bisa mendesis dan merayap di bebatuan gua, terjebak dalam bentuk yang bukan mereka. "Ini semua sia-sia, Kak," Dani akhirnya berkata. "Apa gunanya semua ini? Bahkan jika kita mendapatkan emas itu, apa artinya jika kita kehilangan diri kita sendiri?" Danu tidak menjawab. Ia hanya menatap ke kejauhan, mencoba merasakan kehadiran ibunya, Embok Lasem.
Setiap detik yang berlalu, wajah wanita tua itu terlintas di benaknya. "Maafkan kami, Mbok," bisiknya dalam hati. Namun penderitaan mereka tak hanya berhenti di rasa bersalah. Tubuh ular mereka yang baru terasa terikat dengan gunung itu. Mereka merasakan panas lava, merasakan tekanan besar dari dalam bumi, seolah gunung itu menjadi bagian dari tubuh mereka sendiri. Setiap getaran tanah, setiap suara gemuruh, seperti pukulan di hati mereka. Dani, yang mulai kehilangan harapan, berbisik pelan dalam pikirannya. "Apakah ini takdir kita, Kak? Untuk selamanya?" Danu hanya bisa menjawab dengan keheningan. Ia tahu, mereka telah kehilangan segalanya, keluarga mereka, kehidupan mereka, dan bahkan hak mereka untuk menjadi manusia. Hari kedua, amarah gunung. Di hari kedua, gunung mulai menunjukkan tanda-tanda yang lebih jelas akan meletus. Asap tebal mengepul ke udara, menciptakan langit gelap yang menutupi seluruh desa di kaki gunung. Warga kampung mulai panik, berlari ke segala arah untuk menyelamatkan diri. Mbok Lasem, yang sejak awal merasa firasat buruk, berdiri di depan rumah kecilnya. Matanya menatap gunung yang mulai bergemuruh, air matanya mengalir deras. "Dani, di mana kalian, Nak?" Namun, tidak ada jawaban. Tidak ada tanda-tanda keberadaan kedua anaknya. Danu dan Dani, yang kini terjebak di tubuh ular, hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Mereka merasakan setiap getaran gunung itu, dan dalam hati mereka, amarah gunung itu adalah amarah mereka sendiri. Mereka adalah bagian dari bencana yang akan menghancurkan desa mereka, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Di dalam hati Danu, hanya ada satu doa. "Tuhan, jika ini balasan untuk keserakahan kami, tolong lindungi ibu kami." Namun, doa itu tak pernah terdengar. Sebagai ular, mereka hanya bisa menyaksikan dunia manusia yang perlahan terjatuh ke dalam kehancuran yang mereka sebabkan malam itu. Udara terasa begitu dingin. Kampung kecil di kaki gunung tampak lengang. Hanya suara gemuruh dari gunung berapi yang terdengar, membelah keheningan malam. Di dalam gubuk tua, Mbok Lasem duduk sendirian di depan tungku yang apinya mulai padam. Tubuhnya lemah, matanya sembab karena berhari-hari menangis menunggu kepulangan Danu dan Dani. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemerisik di luar rumah, seperti ada sesuatu yang besar merayap di atas tanah. Mbok Lasem berdiri, hatinya diliputi ketakutan. Namun, ketika ia membuka pintu, yang ia lihat membuat tubuhnya lemas seketika. Di hadapannya, ada dua ular raksasa. Mata mereka merah menyala, dan tubuh mereka melingkar dengan sisik hitam berkilauan. Namun, di balik sosok mengerikan itu, Mbok Lasem mengenali sesuatu, rasa hangat yang tak asing baginya. "Mbok," suara lembut terdengar, bukan dari mulut ular, tetapi langsung ke dalam hati Mbok Lasem. Mbok Lasem terhuyung, mencoba mencari pegangan pada pintu. "Siapa kalian? Mengapa kalian ada di sini?" tanyanya dengan suara gemetar, meskipun dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang tak biasa. "Ini kami, Mbok, Danu dan Dani," ujar suara itu lagi. Mendengar itu, air mata Mbok Lasem langsung jatuh. "Tidak mungkin? Tidak. Apa yang terjadi pada kalian, Nak?" tangisnya pecah. "Kenapa kalian seperti ini?" Dani merayap mendekat, tubuhnya yang besar membuat tanah bergetar. "Kami telah membuat kesalahan besar, Mbok. Kami serakah. Kami mencoba mengambil emas dari gunung untuk membahagiakanmu, tapi malah mendapatkan kutukan," ucap Dani, suaranya penuh penyesalan. "Kutukan?" Mbok Lasem menutup mulutnya dengan tangan. "Oh, Tuhan, apa salahku hingga kalian harus menanggung semua ini?" Danu mendekati Mbok Lasem, mencoba menenangkan ibunya. "Mbok, dengarkan kami. Tidak ada waktu untuk menangis. Kami datang untuk memperingatkanmu. Gunung ini akan meletus dalam hitungan jam. Mbok harus pergi. Bawa semua warga kampung menjauh dari sini," katanya, nada suaranya mendesak. Namun, Mbok Lasem menggelengkan kepalanya dengan keras. "Aku tidak akan meninggalkan kalian, Nak. Bagaimana aku bisa pergi saat kalian seperti ini? Aku adalah ibu kalian," serunya, air matanya mengalir tanpa henti. Dani bersuara lagi, kali ini dengan lebih keras. "Mbok, tidak ada pilihan lain. Jika Mbok tinggal di sini, Mbok akan mati. Gunung ini akan menghancurkan semuanya. Kami tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri, tapi kami ingin Mbok selamat. Itu satu-satunya yang masih bisa kami lakukan." Mbok Lasem jatuh berlutut, tangannya menggenggam tanah. Hatinya hancur mendengar anak-anaknya memohon seperti itu. "Aku tidak ingin kehilangan kalian," gumamnya pelan. "Aku tidak peduli jika gunung itu meletus.
Apa artinya hidupku jika kalian tidak ada? Danu mendesis pelan, suara hatinya penuh rasa pedih. Kami sudah tidak ada, Mbok. Kami bukan lagi manusia. Kami adalah ular penjaga gunung ini. Tapi Mbok masih punya kesempatan untuk hidup. Tolong, lakukan ini untuk kami. Selamatkan diri Mbok dan warga kampung. Sambil menangis, Mbok Lasem akhirnya mengangguk lemah. Baiklah, jika itu keinginan kalian, aku akan pergi. Tapi aku ingin kalian tahu satu hal, tidak peduli apapun wujud kalian, kalian tetap anak-anakku. Aku akan mencintai kalian selamanya. Malam itu, dengan langkah gontai, Mbok Lasem keluar dari rumahnya. Dengan suara seraknya, ia berteriak membangunkan para tetangga. Bangun! Bangun semua! Gunung akan meletus? Kita harus pergi sekarang. Sebagian warga yang mendengar merasa kebingungan, tetapi melihat kesungguhan di wajah Mbok Lasem, mereka segera bergerak. Mereka mulai berkumpul di alun-alun desa, mengemasi barang-barang yang bisa mereka bawa. Anak-anak menangis, sementara para orang tua berdoa dengan suara bergetar. Namun, tidak semua warga percaya. Beberapa malah mencemooh. Apa ini hanya cerita tua untuk menakut-nakuti kita? Gunung ini sudah tenang bertahun-tahun. Danu dan Dani yang masih berada di balik pepohonan, mendengar perdebatan itu. Mereka tahu waktu semakin sedikit. Dengan sisa kekuatan mereka mengeluarkan desisan keras yang mengguncang tanah. Suara mereka menggemakan peringatan ke seluruh desa, seperti bunyi gemuruh dari perut gunung. Warga yang ragu menjadi ketakutan dan akhirnya memutuskan untuk ikut pergi. Mbok Lasem, meskipun hatinya berat, memimpin warga meninggalkan desa. Ia terus menengok ke belakang, berharap bisa melihat anak-anaknya sekali lagi. Namun, Danu dan Dani hanya mengawasi dari jauh, memastikan ibunya dan warga kampung selamat sebelum mereka kembali ke gua. Pagi harinya, langit di atas gunung berapi berubah menjadi kelam. Asap tebal mengepul, membawa bau belerang yang menyengat. Tanah bergetar lebih keras dari sebelumnya, dan akhirnya, letusan besar terjadi. Lava panas mengalir deras, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Rumah-rumah, ladang, bahkan jalan setapak tempat Danu dan Dani pernah melintasi masa kecil mereka, semuanya tenggelam dalam lahar. Danu dan Dani, yang masih berada di sekitar puncak gunung, hanya bisa menyaksikan kehancuran itu. Mereka merasa menjadi bagian dari bencana itu, namun mereka juga merasa lega karena berhasil menyelamatkan ibunya dan warga kampung. Dalam kesunyian yang menyakitkan, Danu berkata kepada Dani, "Kita mungkin telah kehilangan segalanya, tapi setidaknya Mbok masih hidup. Itu cukup bagi kita." Dani mengangguk pelan. "Ya, Kak. Meski dalam wujud seperti ini, aku tahu cinta Mbok untuk kita tak akan pernah hilang." Kini, sebagai penjaga gunung, Danu dan Dani bersumpah untuk menjaga keseimbangan alam agar tidak ada lagi yang mengalami nasib seperti mereka. Langit masih kelam dengan debu letusan gunung yang terus membubung tinggi. Setelah menyelamatkan diri dari kehancuran, warga kampung berkumpul di tanah lapang di kaki bukit yang aman. Mereka berdesakan, cemas memikirkan nasib mereka. Namun, ketakutan mereka semakin menjadi-jadi saat dari kejauhan muncul dua sosok ular raksasa yang bergerak mendekat. Tubuh besar dan hitam bersisik itu tampak begitu menyeramkan dalam kabut abu. "Ular raksasa? Mereka pasti jelmaan iblis," teriak salah satu warga yang memancing kepanikan. Warga lainnya ikut berteriak dan menjerit ketakutan. Laki-laki kampung buru-buru mencari senjata seadanya, bambu runcing, parang, bahkan batu, sambil mengepalkan tangan dengan gemetar. "Jangan biarkan mereka mendekat," seorang pemuda berseru lantang. "Mereka pasti akan memakan kita semua. Kita harus melawan sebelum terlambat." Kerumunan mulai bergerak, dipimpin oleh beberapa pemuda yang penuh amarah. Mereka berlari ke arah Danu dan Dani dengan senjata terhunus, siap menyerang tanpa berpikir dua kali. Danu dan Dani yang masih berada di pinggiran tanah lapang tertegun melihat reaksi itu. Dalam hati mereka, ada kepedihan yang lebih tajam dari luka apapun. Mereka tidak pernah berniat menyakiti siapapun, mereka bahkan telah mempertaruhkan segalanya demi menyelamatkan kampung itu. "Kenapa mereka menyerang kita?" tanya Dani, suaranya bergetar, meski hanya bisa terdengar di antara mereka berdua. Danu, yang mencoba menahan amarah dan kesedihannya, menjawab lirih, "Mereka tidak tahu, Dani. Mereka hanya ketakutan." Namun, serangan warga tak bisa dihindari. Batu-batu besar dilemparkan ke arah mereka, sebagian mengenai tubuh bersisik mereka. Meski tak melukai, rasa sakit di hati Danu dan Dani jauh lebih besar. Mereka ingin berteriak, ingin menjelaskan segalanya, tapi lidah mereka tak lagi manusiawi. Hanya desisan lemah yang terdengar, semakin menambah ketakutan warga.
Dari tengah kerumunan, terdengar suara parau penuh kepanikan. "Bunuh ular-ular itu sebelum kita semua mati," seru salah seorang warga tua. Warga pun semakin bersemangat menyerang di tengah kekacauan itu. Embok Lasem yang sudah kelelahan berlari mendekati kerumunan warga. Napasnya tersengal-sengal, tubuhnya nyaris roboh. Dengan sisa tenaga, ia berteriak sekuat mungkin, "Berhenti! Berhenti semua! Jangan sakiti mereka!" Namun, teriakan Embok Lasem nyaris tenggelam di antara sorak dan teriakan warga. Tak ada satupun yang mendengarkan. Mereka sudah terlalu larut dalam ketakutan dan amarah. Dengan mata berkaca-kaca, Embok Lasem memutuskan untuk menghadang langsung di hadapan dua ular raksasa itu. Dia berdiri tegap di antara warga dan Danudani, kedua tangannya terangkat tinggi. "Aku bilang berhenti," suaranya menggelegar kali ini, penuh dengan keputusasaan. Warga yang melihatnya pun perlahan memperlambat langkah. "Embok, menyingkirlah! Mereka akan membunuhmu," teriak salah seorang pemuda. Embok Lasem menggeleng kuat, air matanya mengalir deras di pipi tuanya. "Kalian semua salah. Mereka bukan musuh kalian. Mereka adalah anak-anakku." Kerumunan langsung hening. Semua orang menatap Embok Lasem dengan wajah bingung. Mereka berpikir wanita tua itu sudah gila. "Apa yang kau bicarakan, Embok Lasem? Itu ular raksasa? Bagaimana bisa mereka anakmu?" sergah seorang warga yang berdiri di barisan depan. Embok Lasem berjalan tertatih-tatih ke arah Danu dan Dani yang merunduk. Tubuh ular mereka seolah menggambarkan rasa malu dan sakit hati. Dengan penuh kasih, Embok Lasem menyentuh kepala salah satu dari mereka, tepat di sisik keras yang berkilau. "Mereka memang anakku, Danu dan Dani," ucap Embok Lasem lirih, tapi suaranya penuh kepastian. "Mereka pergi ke gunung untuk mencari harta demi kita semua. Tapi mereka dikutuk menjadi seperti ini karena kesalahan mereka. Meski dalam wujud berbeda, mereka tetaplah anak-anakku." Warga mulai saling pandang. Beberapa orang terdiam, mulai merasa ragu. Mereka melihat ke arah Danu dan Dani, yang meski berwujud ular, tampak diam dan tak menyerang balik. Tubuh besar mereka hanya menggeliat pelan di tanah, seakan tak punya niat jahat sedikit pun. Seorang ibu berbisik pada tetangganya, "Kalau benar mereka anak Embok Lasem, berarti mereka sudah menyelamatkan kita dari bencana, bukan?" Kebisuan semakin lama menyelimuti suasana. Hanya suara gemuruh gunung dari kejauhan yang terdengar. Perlahan, warga mulai menurunkan senjata mereka. Sorak ketakutan berganti bisikan penuh kebingungan dan rasa bersalah Danu, yang akhirnya tak tahan melihat ibunya menderita, mendesis pelan, suara hatinya bergema di benak Dani. "Kita tak bisa tinggal di sini, Dani. Mereka tak akan pernah menerima kita." Dani mengangguk. "Aku tahu, Kak. Tapi bagaimana dengan Embok? Aku tak ingin meninggalkan dia lagi." Embok Lasem menoleh ke arah mereka, seakan bisa mendengar suara hati anak-anaknya. Dengan wajah penuh kasih, ia berkata, "Pergilah, Nak. Jika ini memang takdir kalian, Ibu akan merelakan kalian. Tapi percayalah, cinta Ibu akan selalu bersama kalian." Danu dan Dani memandang ibunya untuk terakhir kalinya. Dengan perasaan berat, mereka mulai bergerak perlahan menjauh dari kampung, melesat masuk ke dalam hutan yang gelap. Langkah mereka terasa berat, tapi mereka tahu ini adalah pilihan terbaik. Dari kejauhan, Embok Lasem hanya bisa menatap kepergian mereka. Air matanya terus mengalir tanpa henti. Warga kampung pun berdiri diam, merasa bersalah namun tak berdaya untuk menghentikan perpisahan itu. Gunung yang masih bergemuruh menjadi saksi bisu dari pengorbanan Danu dan Dani. Kini, dua ular raksasa itu akan selamanya menjadi legenda, penjaga setia gunung berapi, dan simbol dari cinta tanpa syarat antara seorang ibu dan anak-anaknya. Tepat 3 hari setelah Danu dan Dani meninggalkan kampung, langit di atas gunung berapi mulai berubah. Awan gelap berkumpul, disusul dengan gemuruh yang semakin sering terdengar dari perut bumi. Burung-burung terbang rendah mencari tempat berlindung, sementara hewan-hewan liar berlarian panik menuruni lereng gunung. Embok Lasem, yang kini tinggal di sebuah gubuk kecil jauh dari kampung, duduk termenung di depan rumahnya. Hatinya berdegup kencang seolah merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Tiba-tiba, bumi bergetar hebat. Tanah retak-retak, suara gemuruh menggema ke segala penjuru. "Ya Tuhan!" lirih Embok Lasem, air matanya kembali mengalir. Dari kejauhan, gunung berapi itu mengeluarkan semburan asap hitam pekat yang menjulang tinggi ke langit. Kemudian, letusan pertama terjadi, dahsyat dan memekakkan telinga. Lava merah menyala meleleh dari puncak, menghancurkan apapun yang dilaluinya. Bebatuan besar meluncur deras, pohon-pohon tumbang, dan debu panas menyelimuti udara. Hari yang terang berubah gelap gulita seperti malam.
Kampung di kaki gunung yang dahulu begitu damai kini menjadi neraka. Rumah-rumah roboh dalam sekejap, disapu oleh gelombang lava. Jeritan warga yang tak sempat melarikan diri menggema menyayat hati, berpadu dengan deru gunung yang meletus tanpa henti. Keselamatan Embok Lasem. Beruntung, sebagian warga kampung yang telah mendengar peringatan dari Embok Lasem beberapa hari sebelumnya berhasil mengungsi ke tempat aman. Mereka mengungsi ke Bukit Tinggi, membawa keluarga mereka, serta perbekalan seadanya. Namun di tengah kepanikan, mereka juga tak bisa melupakan kejadian sebelumnya, tentang dua ular raksasa yang memberi peringatan melalui Embok Lasem. Perlahan, kebenaran mulai menyentuh hati mereka. Jadi, benar apa kata Embok Lasem? Dua ular itu adalah Danu dan Dani. Mereka bukan monster, melainkan penyelamat kita, gumam seorang pemuda dengan mata berkaca-kaca. Sementara itu, Embok Lasem yang ikut mengungsi hanya duduk diam di sudut bukit, memandangi gunung dari kejauhan. Air matanya tak pernah berhenti. Baginya, gunung itu bukan sekadar bencana, tetapi juga pengingat tentang pengorbanan dua anaknya. Anakku, Danu, Dani, kalian menyelamatkan ibu dan kampung ini. Tapi apa yang ibu bisa lakukan untuk kalian? Bisiknya pilu, suaranya terbawa angin malam yang dingin tepat 3 hari setelah Danu dan Dani meninggalkan kampung, langit di atas gunung berapi mulai berubah. Awan gelap berkumpul, disusul dengan gemuruh yang semakin sering terdengar dari perut bumi. Burung-burung terbang rendah mencari tempat berlindung, sementara hewan-hewan liar berlarian panik menuruni lereng gunung. Embok Lasem, yang kini tinggal di sebuah gubuk kecil jauh dari kampung, duduk termenung di depan rumahnya. Hatinya berdegup kencang seolah merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Tiba-tiba, bumi bergetar hebat. Tanah retak-retak, suara gemuruh menggema ke segala penjuru. Ya Tuhan, lirih Embok Lasem, air matanya kembali mengalir. Dari kejauhan, gunung berapi itu mengeluarkan semburan asap hitam pekat yang menjulang tinggi ke langit. Kemudian, letusan pertama terjadi, dahsyat dan memekakkan telinga. Lava merah menyala meleleh dari puncak, menghancurkan apapun yang dilaluinya. Bebatuan besar meluncur deras, pohon-pohon tumbang, dan debu panas menyelimuti udara. Hari yang terang berubah gelap gulita seperti malam. Kampung di kaki gunung yang dahulu begitu damai kini menjadi neraka. Rumah-rumah roboh dalam sekejap, disapu oleh gelombang lava. Jeritan warga yang tak sempat melarikan diri menggema menyayat hati, berpadu dengan deru gunung yang meletus tanpa henti. Beruntung, sebagian warga kampung yang telah mendengar peringatan dari Embok Lasem beberapa hari sebelumnya berhasil mengungsi ke tempat aman. Mereka mengungsi ke Bukit Tinggi, membawa keluarga mereka, serta perbekalan seadanya. Namun di tengah kepanikan, mereka juga tak bisa melupakan kejadian sebelumnya, tentang dua ular raksasa yang memberi peringatan melalui Embok Lasem. Perlahan, kebenaran mulai menyentuh hati mereka. Jadi, benar apa kata Embok Lasem? Dua ular itu adalah Danu dan Dani. Mereka bukan monster, melainkan penyelamat kita, gumam seorang pemuda dengan mata berkaca-kaca. Sementara itu, Embok Lasem yang ikut mengungsi hanya duduk diam di sudut bukit, memandangi gunung dari kejauhan. Air matanya tak pernah berhenti. Baginya, gunung itu bukan sekadar bencana, tetapi juga pengingat tentang pengorbanan dua anaknya. Anakku, Danu, Dani, kalian menyelamatkan ibu dan kampung ini. Tapi apa yang ibu bisa lakukan untuk kalian? Bisiknya pilu, suaranya terbawa angin malam yang dingin. Seiring waktu berlalu, letusan itu akhirnya mereda. Kampung di kaki gunung berubah menjadi hamparan abu, hanya menyisakan puing-puing dan kenangan. Namun, berkat peringatan Danu dan Dani, sebagian besar warga kampung selamat. Mereka akhirnya menyadari betapa besarnya pengorbanan dua pemuda itu, dua anak yang dulu sering dianggap sebelah mata hanya karena kemiskinan mereka. Setelah semua yang terjadi, Embok Lasem memutuskan untuk kembali ke lereng gunung, meski banyak warga melarangnya. Namun, bagi Embok Lasem, gunung itu adalah satu-satunya tempat yang membuatnya merasa dekat dengan Danu dan Dani. Dengan tubuh renta, ia berjalan perlahan, mendaki bukit dan lereng yang pernah dilalui kedua anaknya. Di sanalah, di sebuah tebing yang menghadap kawah, ia membangun sebuah gubuk kecil. Setiap pagi dan senja, ia memanggil nama kedua anaknya, Danu. Dani, ibu di sini. Hembusan angin yang datang dari kawah seakan membawa bisikan lembut, seolah menjawab panggilannya. Embok Lasem percaya bahwa anak-anaknya, meski telah menjadi ular penjaga, masih mendengarkan suaranya. Di puncak gunung, Danu dan Dani, dalam wujud dua ular raksasa, diam tanpa suara, melingkar di sekitar kawah. Mata mereka tajam, tubuh mereka kokoh bagaikan batu karang,
seolah tak pernah lelah menjaga kestabilan gunung itu. Mereka bukan lagi makhluk kutukan, melainkan penjaga abadi yang diberi tugas mulia, memastikan gunung tetap tenang dan tidak merenggut lebih banyak nyawa. Legenda yang tak pernah pudar. Waktu berlalu, tahun demi tahun, desa yang dulu hancur mulai bangkit kembali. Warga yang selamat membangun rumah-rumah baru, membuka ladang, dan hidup dengan penuh syukur. Setiap kali mereka mendongak ke puncak gunung, mereka selalu ingat pada Danu dan Dani, dua pemuda yang pernah mengorbankan segalanya. Setiap tahun, warga mengadakan upacara sederhana di kaki gunung. Mereka membawa sesajen berupa hasil panen, bunga, dan air suci sebagai bentuk penghormatan. Mereka memanjatkan doa kepada penjaga gunung agar tetap berkenan menjaga kedamaian. Anak-anak kecil tumbuh dengan cerita itu di telinga mereka, kisah tentang dua pemuda kembar yang rela menjadi korban demi menyelamatkan desa. Jangan pernah serakah, kata para tetua desa. Ingatlah kisah Danu dan Dani. Mereka adalah bukti bahwa cinta dan pengorbanan lebih kuat daripada keserakahan. Keabadian cinta seorang ibu. Embok Lasem tinggal di puncak gunung hingga akhir hidupnya. Ketika ajal menjemputnya, warga desa menemukan tubuhnya dalam keadaan tersenyum damai, menghadap ke kawah. Mereka percaya, di saat-saat terakhirnya, Embok Lasem telah bertemu dengan Danu dan Dani, anak-anak yang selalu ia rindukan. Warga kemudian memakamkan Embok Lasem di lereng gunung, tak jauh dari gubuknya. Di makam itu, mereka menanam pohon besar yang tumbuh rindang seiring waktu, menjadi penanda abadi cinta seorang ibu kepada anak-anaknya. Pohon itu pun dipercaya sebagai tempat roh Danu, Dani, dan Embok Lasem bersemayam dalam kedamaian. Warisan kisah Danu dan Dani. Hingga kini, gunung berapi itu tetap berdiri megah. Kadang, ketika angin berhembus kencang, terdengar suara gemuruh lembut dari kawah, seakan-akan Danu dan Dani sedang berbisik, mengingatkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Legenda mereka terus hidup di hati penduduk desa, diceritakan dari generasi ke generasi. Sebuah pengingat bahwa sekalipun hidup di tengah kemiskinan dan penderitaan, cinta yang tulus dan pengorbanan akan dikenang selamanya, bahkan menjadi abadi. Dan pada akhirnya, di bawah bayangan gunung yang menjulang tinggi itu, nama Danu dan Dani diabadikan sebagai penjaga gunung berapi, dua pemuda yang tak pernah berhenti menjaga desa mereka, bahkan setelah wujud mereka berubah menjadi legenda.